hari Minggu ya. Kenapa kita beribadah? Sepertinya hari ini hari Jumat kan Kak Jifra? Iya, adik-adik ada yang tahu nggak kenapa hari ini kita bisa beribadah? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kak Jifra tahu nggak sih kita memperingati hari apa? Tahu dong Kak, Apa Kak? Jumat Agung. Iya betul. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Kita tetap masih bisa beribadah Jumat Agung. Adik-adik tahu kan Jumat Agung itu apa? Tahu nggak? Kak Jifra tahu lagi nggak nih? Jumat Agung itu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Iya betul adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita semua. Nah sekarang kita mau ibadah ya adik-adik. Semuanya udah siap belum? Siap Pastinya dong. udah kan? Nah kalau udah siap inget gak boleh sambil makan. Gak boleh sambil tidur-tiduran. Apalagi main HP atau sambil main-main dengan Cece dan Kokonya. Fokus sama Tuhan ya. Yuk sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Kami semua adik-adik Jitukit boleh dalam keadaan sehat. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Sekarang kami mau memuji Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap kami. Kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami sayang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik kita memuji Tuhan nih, tapi biar tambah semangat dan seru lagi kakak mau bagi jadi 2 tim. Nanti adik-adik yang cewek ikutin kakak ya, nanti yang cowok ikutin kakak Karen. Ikutin apa sih? Ikutin gerakannya, nanti pas di ref kita memuji Tuhan. Siap adik-adik? Oke, Kak Kakak Jifra. minta semuanya bangkit berdiri. Semangat ya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat kan? Masih Kak. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Kita mau angkat lagu pujian lagi adik-adik. Semangat ya semuanya. Siap. Kita gerakin badannya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Hebat adik-adik semua ya. Yesus sudah berkorban. Semua adik-adik, hanya Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib buat Kak Karen, buat Kak Jifra, dan
adik-adik semua. Adik-adik pasti mau berikan hati adik-adik yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mau ya adik-adik ya, saat ini kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Hanya Tuhan Yesus yang mau menjadi sahabat kita. Adik-adik bisa cerita sama Tuhan apa yang menjadi keinginan adik-adik. Tuhan yang bisa bawa adik-adik sampai nanti adik-adik besar untuk lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Buka hati adik-adik semua saat ini.
kami semua. Terima kasih untuk setiap pengorbanan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Biarlah Tuhan siang hari ini setiap pujian yang kami naikkan itu semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami Tuhan, biar kami bisa mengerti setiap firman yang boleh kami lakukan. Tuhan juga urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dina adalah anak yang selalu tidur di saat pelajaran, sangat malas, nakal, suka bolos, suka menyontek jawaban temannya, bahkan mengganggu temannya. Sampai akhirnya kepala sekolah memanggil orang tua Dina dan memutuskan untuk mengeluarkannya. Silakan masuk. Selamat siang Pak. Siang Ibu, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ibu sudah tahu tujuan Ibu dipanggil ke sekolah? Belum tahu Pak, ada apa ya? Mohon maaf Ibu, dengan berat hati kami sampaikan dari pihak sekolah bahwasanya kami pihak sekolah memutuskan untuk tidak bisa lagi mendidik anak Ibu untuk bersekolah di sini. Jadi kami memutuskan untuk mengeluarkan anak Ibu dari sekolah ini. Kalau saya boleh tahu, apa salah anak saya sampai harus dikeluarkan dari sekolah ya Pak? Anak Ibu sering mengganggu temannya di kelas, mencontek, malas, dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan di ruang sekolah. Saya minta maaf Pak sebesar-besarnya atas apa yang sudah anak saya perbuat. Saya minta tolong Pak, anak saya jangan dikeluarkan dari sekolah. Nanti dia harus sekolah di mana Pak? Saya janji Pak, saya akan mendidik anak saya menjadi lebih baik lagi. Supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Kami mohon maaf Ibu, keputusan Dewan Sekolah kami sudah rapat dan sepakat untuk mengeluarkan anak Ibu dari sekolah. Saya mohon Pak, kalau perlu saya akan bayar lebih uang sekolah anak saya untuk menebus kesalahan anak saya. Asal anak saya masih bisa sekolah di sekolah ini Pak. Kami mohon maaf Ibu, keputusan Dewan Sekolah tidak bisa diganggu-gugat. Bahwasannya anak Ibu harus dikeluarkan dari sekolah ini. Terima kasih atas waktu Ibu udah datang di sekolah. Adik-adik, tadi adik-adik udah lihat kan? Si Dina itu bandel banget ya. Di kelas dia suka nyontek, dia juga suka bolos, dia gangguin temennya lagi di kelas. Sampai akhirnya dia dikeluarin dari sekolah. Waduh. Gawat banget adik-adik ya. Mamanya dipanggil kan, terus mamanya bingung. Aduh gimana nih? Kok anak aku mau dikeluarin dari sekolah? Sampai mamanya mau memberikan apa aja. Mamanya mau bayar uang sekolah yang lebih. Tapi bisa nggak diterima lagi di sekolah itu? Nggak bisa ya. Kepala sekolah nggak mau terima lagi adik-adik. Nah adik-adik mungkin kalau misalnya sekolah ketika dia dikeluarin dia masih bisa cari ke sekolah lain. Tapi adik-adik bayangin deh. Kalau kita berdosa dan kita nggak bisa masuk ke surga, terus kita kemana adik-adik? Pilihannya adalah kalau nggak surga berarti cuman ke neraka. Nah pasti gak ada yang mau kan masuk ke neraka, semuanya pasti mau masuk ke surga. Tapi masalahnya semua orang yang berdosa itu gak bisa masuk surga. Wah terus aku gimana dong kak? Nah tenang. Hari ini kakak akan kasih tahu gimana caranya supaya kita bisa terbebas dari hukuman itu. Karena ada orang yang sudah menanggung dosa itu buat kita. Nah adik-adik, yuk kita saksikan cerita berikut ini. Suatu malam, Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Taman Getsemani. Malam itu adalah malam yang berbeda dari biasanya. Yesus berdoa di taman itu. Yesus berkata kepada muridnya, Hatiku sangat sedih rasanya, seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Baik Yesus.
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Engkaulah yang jadi. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam percobaan. Sebab roh itu penurut dan daging itu lemah. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi. Dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah datang. Guru, kenapa engkau ditangkap? Guru! 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 dan akhirnya Yesus ditangkap. Dia diadili dan banyak saksi palsu mendakwa dia. Banyak orang yang menghujat, meludahi, bahkan menamparnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melawan dan hanya diam menuruti apa yang dilakukan orang-orang itu kepadanya. Akhirnya Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia harus disalibkan. Namun sebelum disalibkan, dia harus dicambuk sebanyak 39 kali dengan cambuk yang tajam, sehingga merobek kulitnya dan banyak darah yang mengalir. Setelah dicambuk, Tuhan Yesus disuruh membawa kayu salib yang akan digunakan untuk menyalib dirinya sendiri menuju Bukit Golgota. Tuhan Yesus sangat kesulitan. Seringkali ia terjatuh, namun bangkit lagi dan terus berjalan membawa kayu salib itu. Ia sangat menderita dan kesakitan, tetapi banyak orang hanya menonton dan mengejeknya saja. Untunglah ada seseorang yang bernama Simon dari Kirene. Ia disuruh untuk membantu Yesus membawa kayu salib itu. Setelah sampai di Bukit Golgota, ia pun disalibkan. Tangan dan kakinya dipakukan ke kayu. Begitu banyak darah yang mengalir dari kayu itu. Dan akhirnya salib itu berdiri. Ia tergantung di atas kayu salib mulai pukul 12 siang sampai 3 sore. Hingga akhirnya Tuhan Yesus mati. Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Semua murid-muridnya melihat dari jauh. Mereka juga sedih dan takut. Tetapi tidak tahu harus bagaimana dan apa yang harus diperbuat. Tuhan dan guru mereka mati meninggalkan mereka. Apa? Tuhan Yesus ditangkap? Aduh, dan bukan cuma ditangkap adik-adik. Tuhan Yesus itu disiksa. Disiksa tuh apa sih? Dipukulin, dicambuk, sampai berdarah. Aduh, rasanya pasti sakit banget deh. Adik-adik pernah nggak
Adik-adik lari, terus adik-adik kesengkat, terus jatuh. Habis itu berdarah kakinya. Sakit gak adik-adik? Sakit kan? Kadang-kadang kita aduh sakit banget, rasanya sampai mau nangis, ya kan? Nah, itu juga yang dirasain oleh Tuhan Yesus waktu itu. Dan dia berdarahnya itu bukan di satu bagian loh adik-adik, tapi di seluruh badannya tuh banyak banget yang berdarah-darah karena dia disiksa. Dia dicambuk sebanyak 39 kali. Wow, banyak banget adik-adik. Itu pasti rasanya sakit banget dan gak enak ya adik-adik ya. Tapi kenapa ya? Kok Tuhan Yesus harus disiksa seperti itu sih? Kenapa Tuhan Yesus harus alamin itu semua? Emangnya Tuhan Yesus orang jahat? Adik-adik pernah lihat gak? Di dalam Alkitab kalau adik-adik baca, ada gak sih cerita Tuhan Yesus berbuat dosa? Gak ada kan? Tapi kenapa Tuhan Yesus kok harus mengalami itu semua? Kakak mau kasih tahu adik-adik. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dia mau menebus dosa. Dosa siapa? Dosa kita. Iya, kita. Kita itu kakak dan adik-adik. Dan semua manusia yang ada di dunia ini. Kita semua adalah makhluk yang berdosa. Terus adik-adik bertanya, Kak, emangnya kita makhluk berdosa? Aku kan masih kecil, Kak. Emang aku udah berdosa? Adik-adik, kakak mau kasih tahu. Setiap bayi yang lahir pun itu sudah disebut dengan manusia yang berdosa. Kenapa? Karena dari manusia pertama, waktu Adam dan Hawa, adik-adik ingat kan? Ketika di Taman Eden, mereka itu makan buah yang gak boleh dimakan. Buah apa? Buah terlarang. Yes. Waktu mereka makan buah itu, mereka menjadi berdosa. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Sehingga semua keturunannya, semua keturunan Adam dan Hawa termasuk kita semua adalah makhluk yang berdosa. Dan kalau makhluk berdosa ini tidak dipulihkan, tidak disembuhkan, kita nggak akan pernah bisa masuk ke surga adik-adik. Makhluk berdosa itu harusnya dihukum. Tetapi hukuman kita itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Makanya kenapa Tuhan Yesus yang nggak pernah berdosa sekalipun, dia mau mati di kayu salib. Karena dia mau menanggung dosa kita. Dia mau menanggung setiap kesalahan kita. Luar biasa kan adik-adik? Dan kenapa dia mau lakukan itu sih? Karena dia mengasihi kita. Kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak punya sesuatu yang adik-adik rasanya sayang banget? Apa ayo? Mungkin adik-adik punya mainan favorit. Wah, mainan yang udah ditunggu-tunggu. Terus tiba-tiba dikasih sama papi mami kan, hadiah ulang tahun. Adik-adik pasti seneng banget gitu kan. Nah, terus hadiah ini adik-adik mau nggak kasih buat orang lain? Mungkin nggak mau ya, karena kan adik-adik sayang banget itu hadiah kan. Ketika adik-adik harus kasih hadiah ini ke orang lain, mainan ini ke orang lain, pasti rasanya berat, rasanya sedih. Ya, itulah pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi Tuhan Yesus bukan kasih cuma sekedar benda loh. Tuhan Yesus bukan kasih barang, bukan kasih uang, bukan kasih mainan, bahkan bukan kasih mobil atau bukan kasih rumah. Tapi apa yang Tuhan Yesus kasih buat setiap kita adik-adik? Yang dia kasih adalah nyawanya. Yes, darahnya yang mahal adik-adik. Lihat bagaimana prosesnya Tuhan Yesus harus mengalami itu semua. Dia itu Tuhan, tetapi waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, dia itu menjadi manusia. Dia punya perasaan takut, dia punya perasaan sedih, ya, dan dia juga punya perasaan sakit. Dia bisa merasa sakit adik-adik. Adik-adik lihat kan tadi, gimana Tuhan Yesus berdoa begitu rupa. Dia berdoa semalam-malaman. Karena apa? Dia takut adik-adik. Dia harus mengalami itu semua. Tapi Tuhan Yesus nggak mundur. Dia nggak kabur. Tuhan Yesus tetap menjalani semua itu. Demi siapa? Demi kita semua. Dan semua dia lakukan karena dia mengasihi setiap kita. Ya, oleh sebab itu adik-adik, pada hari ini kita memperingati
Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kenapa sih Kak kita harus memperingati hari kematian Tuhan Yesus? Kalau hari kelahiran kita memperingati, ya, kita celebrate, kita merayakan. Kalau ada teman kita yang birthday, atau orang tua kita, atau saudara kita ulang tahun, ya, kita pasti happy. Kita ucapin, ya, kita doain, kita kasih kado dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok hari kematian kita peringatin? Ini kan hari yang sedih. Betul adik-adik, ini adalah hari yang sedih. Kita semua sedih, Tuhan Yesus harus mengalami itu semua. Tetapi di samping itu, di hari ini kita itu mengingat kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kita. Setiap kita memperingati Jumat Agung, kita mengingat kembali, gimana sih Tuhan Yesus tuh mengasihi aku tuh seberapa besar? Apakah kasih Tuhan Yesus segini? Atau segini? Atau segini? Lebih dari itu semua. Kasih Tuhan Yesus gede banget, bener-bener gede. Bahkan gak bisa digambarin pakai tangan kakak ini tuh gak cukup. Segede ruangan ini pun gak cukup. Kasih Tuhan Yesus itu gedenya gede banget adik-adik buat kita semua. Ya, buktinya apa? Itu dia buktinya. Ketika dia harus mati di kayu salib. Ya, oleh sebab itu adik-adik, hari ini, di hari Jumat Agung ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mengucap syukur. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Buat apa? Buat semua kebaikan Tuhan. Kalau hari ini adik-adik bisa bernafas, adik-adik bisa punya pakaian yang bagus, adik-adik bisa makan, adik-adik punya keluarga, bahkan adik-adik bisa melihat matahari terbit setiap harinya. Itu semua karena siapa? Karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan waktu itu nggak mati di kayu salib, kita nggak akan pernah bisa mengalami ini semua. Oleh sebab itu kita patut dan kita layak untuk bersyukur buat itu semua. Ya, yuk adik-adik, kakak mau ajak kita semua ambil waktu, adik-adik lipat tangannya, adik-adik berdoa. Yuk kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada sama Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, hari ini Tuhan kami memperingati hari kematian-Mu ya Bapa. Dan di hari ini Tuhan kami bisa merasakan sebuah kasih yang besar, yang teramat sangat besar, yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami ya Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Buat darah-Mu yang begitu mahal untuk setiap kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami gak mau menyia-nyiakan hidup kami Tuhan. Walaupun saat ini kami mungkin masih kecil, tetapi kami mau hidup di dalam terang-Mu. Kami mau menjadi anak yang taat kepada orang tua kami. Kami mau menjadi anak yang taat dengan firman-Mu. Kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terus sertai setiap kami Tuhan, mulai dari hari ini Tuhan, sampai seterusnya, sampai kami dewasa nanti Tuhan, biar kami terus berada di dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Super Word of God hari ini diambil di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, karena adik-adik udah tahu Super Word of God hari ini, jangan lupa ya challenge-nya adik-adik harus hafalin. Lalu adik-adik jangan lupa harus dihias juga ya, boleh juga hiasnya di dalam buku gambar. Pokoknya adik-adik harus kreatif. Oke, dan jangan lupa challenge-nya dikumpul hari Selasa sebelum jam 12 malam. Nanti adik-adik pegang ya sama adik-adik challenge-nya, lalu foto deh dikirim ke grup kakak kelas masing-masing. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan umat manusia. Darah-Mu telah tercurah untuk membersihkan hatiku. Kasih-Mu begitu besar.
Coba lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan.